Halo Moma, kembali lagi di podcast Hello Moma bersama saya Nina. Dan hari ini kita kedatangan tamu dokter spesialis objin yang cantik dan hits nih. Kayak sekarang tuh udah muncul di mana-mana nih. Halo Dokter Gracia. Halo. Banyak yang suka bertanya, jadi sebenarnya aku habis sesar harusnya bisa normal nggak sih dok? Gitu. Nah, fakta yang sebenarnya harusnya memang masih bisa dilakukan VBAC atau vaginal birth after cesarean section. Tapi memang ada beberapa keharusan yang harus dilengkapi. Misalnya nih, jaraknya antar bersalin minimal itu 1-2 tahun. Oke. Kemudian ukuran bayinya juga di bawah 3,5 kalau bisa. Oh, oke. Dan kondisinya harus kepala. Oh, Jadi nggak boleh sungsang, ya? betul, harus kepala. Dan yang pasti dia nggak bisa diinduksi, artinya dia harus senormal mungkin. Dan yang paling penting sebenarnya adalah ukuran panggul. Gitu kan suka nyari, oh dokter mau cari dokter yang pronormal, mau cari dokter yang prosesar gitu-gitu loh dok biasanya. Satu yang penting ibunya mentalnya mau gimana sih gitu. Kalau dia siap normal, hayu. Tapi kalau dia nggak siap, iya, yang penting dua-duanya sehat, ibunya sehat, bayinya juga sehat. Jadi kalau memaksakan sesuatu yang kayaknya nanti malah misalnya babynya malah dirawat di NICU sekian lama, Iya, betul, atau ibunya malah kesakitan dan trauma pada akhirnya, ya ngapain? Halo Moma, kembali lagi di podcast Hello Moma bersama saya Nina. Dan hari ini kita kedatangan tamu dokter spesialis objin yang cantik dan hits nih. Kayak sekarang tuh udah muncul di mana-mana nih. Halo Dokter Gracia. Halo. Apa kabar? Sehat. Ini kayaknya berarti sudah kedua kali ya ke podcastnya Hello Moma kayaknya. Betul. Sebelumnya udah pernah kan dok ya? Iya, benar. Oke, nah hari ini kita kan akan membahas tentang kelahiran normal setelah sebelumnya operasi sesar, atau kalau dalam bahasa medisnya VBAC ya dok ya. Betul. Apa tuh kepanjangan? Vaginal birth after cesarean section. Oke, nah itulah pokoknya ya. Agak susah. Oke dok, nah jadi kan kenapa kita membahas ini? Karena kan banyak nih dok, bahkan sampai sekarang gitu ya, banyak ibu-ibu atau mama-mama gitu yang masih berpikirnya bahwa ya kalau udah operasi sesar sekali ya seterusnya udah pasti harus sesar gitu, nggak bisa normal. Padahal sebetulnya bisa gitu kan dok, atau gimana? Boleh dijelasin nggak dok? Jadi mitos atau fakta? Nah, itu fakta nih. Oke, jadi sebenarnya ini mitos yang cukup umum sebenarnya kan, banyak yang suka bertanya. Jadi sebenarnya aku habis sesar harusnya bisa normal nggak sih dok? Gitu. Nah, sebenarnya banyak banget fakta yang sebenarnya harusnya memang ketika seseorang sudah pernah melakukan seksi sesarea itu masih bisa dilakukan VBAC atau vaginal birth after cesarean section. Tapi memang ada beberapa kondisi atau prosedur atau keharusan yang harus dilengkapi. Misalnya nih, jaraknya antar bersalin, jadi nggak boleh terlalu dekat, minimal itu 1-2 tahun. Oke. Kemudian selain dari jaraknya ya dari ukuran bayinya juga harus tidak lebih dari 4 kilo. Oke. Ya, berarti masih dalam range yang normal. Ada beberapa literatur bahkan di bawah 3,5 kalau bisa. Oh, oke. Dan kondisinya harus kepala. Oh, Jadi nggak boleh sungsang, ya? betul, harus kepala. Dan yang pasti dia nggak bisa diinduksi, artinya dia harus senormal mungkin. Itu syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan yang paling penting sebenarnya adalah ukuran panggul. Kenapa sampai dia disesar sebelumnya? Apakah memang karena ukuran panggulnya yang bermasalah, atau ada kondisi lain? Apa karena efek plasenta saja yang menutupi? Berarti kan nggak ada masalah kalau di kehamilan keduanya dia bukan plasenta di bawah gitu. Jadi harus dicek ukuran panggulnya apakah cukup luas atau enggak. Oke, tadi ada yang menarik tuh dok, kata dokter kan nggak boleh diinduksi. Betul. Gitu ya. Nah, biasanya sebetulnya kondisi-kondisi seperti apa yang bayinya itu butuh diinduksi? Dan kalau misalnya nih ada mama yang melahirkan tadinya rencananya normal gitu ya setelah sesar, ternyata di tengah jalan oh ini kayaknya butuh induksi nih, berarti itu nanti langsung akan dioper ke ruang operasi untuk sesar gitu dok ya? Oke, jadi kapan sih seseorang tuh harus diinduksi? Syarat induksi itu yang pertama, kalau misalnya dia betul-betul belum ada mules sama sekali, atau kita bilangnya sebutnya belum impartu. Jadi saat itu adalah misalnya kehamilannya sudah lewat waktu atau sudah melebihi 41 minggu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya jumlah ketuban atau air ketubannya itu kurang. Atau ketika misalnya sudah dalam proses bersalin nih, tapi tiba-tiba terjadi yang namanya inersia, atau dia hanya
bukaannya stuck di satu bukaan. Misalnya nih dia stuck di bukaan 4 atau dia stuck di bukaan 5. Tidak ada kemajuan. Yang harusnya pada anak pertama setiap jam 1 senti akan maju kemajuannya. Sedangkan pada anak kedua dan seterusnya ketika udah di atas bukaan 3 dia harusnya maju setiap setengah jam itu 1 senti. Nah, ketika ada keterlambatan itulah adalah saatnya induksi. Nah, pada bekas sesar kalau dia pernah melahirkan sebelumnya dengan seksi sesarea, kenapa sangat berisiko dilakukan induksi? Karena induksi itu kan kita memberikan beban ke rahim untuk berkontraksi. Nah, di saat dia berkontraksi, resiko dia untuk robek cukup besar. Oke, jadi kita menghindari resiko untuk robeknya rahim yang which is nanti bisa ke perdarahan ya dok. Betul. Oke. Resikonya di situ. Jadi berarti kalau misalnya butuh induksi ya berarti nanti akan dialihkan langsung ke operasi sesar gitu ya. Oke, nah mungkin FYI nih untuk mama di rumah gitu ya, kalau di Bandaya kalau misalnya kejadian seperti itu kebetulan ruangan bersalin kita yang normal itu 1 lantai dengan ruang operasinya gitu kan dok ya. Jadi bisa tinggal geser ya mungkin sekitar 2 meter lah ya dekat sebelahan, jadi nggak perlu lama-lama, nggak perlu nunggu, jadi bisa kalau misalnya terjadi keadaan-keadaan darurat bisa langsung geser gitu dok ya. Kalau untuk riwayat penyakit penyerta, kalau misalnya ketika dia sebelumnya misalnya biasanya yang cukup sering dialami ibu-ibu ya, misalnya kayak darah tinggi ketika hamil gitu, kemudian dia sesar gitu. Nah itu apakah jadi dalam tanda kutip penghalang dia untuk feedback atau enggak gitu? Sebenarnya darah tinggi atau diabetes itu sebenarnya bukan indikasi mutlak untuk dilakukan seksi sesarea. Tapi pada kenyataannya ketika hipertensi itu terjadi dalam suatu kehamilan, apalagi misalnya dia pernah ada bekas seksi sesarea, artinya kan bekas seksi sesarea ditambah dengan satu faktor resiko. Salah satu faktor resikonya adalah penyakit penyerta itu, entah dia diabetes, entah dia hipertensi. Nah itu adalah salah satu yang membuat dia harusnya jadinya seksi sesarea karena resikonya lebih besar kalau dilakukan vaginal birth after cesarean section. Oke, nah selanjutnya nih dok, biasanya nih dokter pasti pernah ketemu dong pasien-pasien yang pengen feedback gitu kan? Iya, pernah. Nah itu biasanya alasan mereka tuh apa sih dok kalau misalnya pengen feedback gitu? Biasanya pada orang-orang yang pengen banget lahiran normal, ya satu ada aja sih yang masih mitos katanya kalau lahiran normal pernah merasakan jadi seorang ibu, padahal kan nggak selalu seperti itu juga. Ya mau dia normal mau dia sesar sebenarnya sama aja, sama-sama tetap berjuang, sama-sama tetap nantinya juga tetap mengasihi juga. Jadi menurut saya sih memang nggak ada bedanya, tapi ya namanya persepsi orang kan berbeda-beda, itu satu. Terus yang kedua ya masalah tadi, mungkin dia merasa mungkin kalau dengan lahiran normal akan lebih cepat pemulihannya. Tapi kan zaman sekarang juga sesar sudah banyak metodenya, termasuk salah satunya metode ERAX yang mempercepat pemulihannya dengan minim rasa nyeri. Jadi sebenarnya kurang lebih sama, sekarang tinggal mentalnya aja yang disiapin. Iya betul. Nah kalau misalnya ada ibu yang udah rencana nih, saya pengen normal di kehamilan anak kedua gitu ya, ada persiapan khusus nggak yang perlu dia lakukan kan? Karena kalau misalnya kayak ukuran panggul ya itu udah dari sananya. Betul. Ya. Gitu. Tapi kalau menerima nasib. Tapi kalau persiapan lain tuh ada yang bisa dilakuin nggak dok? Oke, jadi kalau untuk ibu-ibu yang terutama yang pernah sesar sebelumnya terus mau rencana feedback nih ya. Nomor 1 ketika dia kontrol secara rutin atau ANC secara teratur, yang pasti berat bayi harus dijaga banget. Karena semakin besar bayi yang ada di dalam, ketika dia akan keluar dengan ukuran yang lebih besar, pasti lebih susah untuk lahiran normalnya daripada yang misalnya berat bayinya lebih kecil gitu. Asalkan cukup, jadi nggak usah takut kekecilan. Yang penting standarnya minimal di atas 2,5 atau 2,5 kilo, 2.500 gram, itu aja udah cukup. Jadi nggak terlalu sulit untuk ngedennya, meskipun ada juga yang 3 kilo dan kembali lagi ke ukuran panggul setiap orang beda-beda. Itu satu. Terus yang kedua, olahraga. Olahraga ini penting banget. Bukan cuma menjaga supaya kita nggak pegel-pegel, nggak sakit punggung, tapi juga menjaga kebugaran buat saat lagi hamil, bahkan yang terpenting saat mau melahirkan. Betul, terutama yoga kali dok ya? Betul, jadi di saat yoga hamil selain dia melatih kebugaran, dia juga melatih pernapasan. Jadi banyak hal yang bisa diambil dari olahraga gitu, termasuk salah satunya senam hamil. Oke, tadi
soal berat badan ya, itu kan harus dijaga banget. Kadang-kadang ada ibu yang mungkin nggak sadar begitu hamil kan, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu gitu. Itu gimana dok? Bisa menjaga di situ supaya nggak kecilan tapi nggak kegedean juga. Nah, gitu. Sebenarnya mau feedback ataupun yang nggak feedback, yang mau lahiran lah intinya ya. Aku tuh selalu bilang sama pasien, usahain di atas 14-16 minggu kehamilan, setiap kontrol sebulan sekalinya naik itu seorang ibu cuman boleh naik 1-2 kilogram aja. Jangan lebih. Kenapa? Karena banyak resikonya. Salah satunya misalnya bisa resiko hipertensi, bisa resiko diabetes dalam kehamilan, dan itu nanti bakal ketemu ketika udah trimester 3 atau bahkan udah mau lahiran. Jadi kalau dari awal kita udah jaga banget berat badan ibunya, pastinya juga berat badan bayinya akan kejaga. Ya sisanya mengatur diet ya, yang pasti emang ibu hamil tuh susah banget ngejaga diet, apalagi pengennya pasti manis-manis semuanya, apalagi masuk trimester 2-3 tuh bawaannya pengen manis, bawaannya pengen ngemil. Jadi ya memang sesulit itu, tapi banyak yang bisa gitu, banyak yang berhasil. Mungkin ngemilnya harus variatif, sekali-sekali manis boleh, tapi nanti ada fase makannya buah-buahan aja. Jadi harus pintar-pintar mengatur menu, harus sevariatif itu, tapi memang nggak boleh yang manis banget. Oke. Gitu. Nah, aku mau nanya, kalau misalnya dia mau feedback setelah untuk anak ketiga misalnya, anak pertama udah sesar, kedua sesar, ketiga pengen normal, itu apakah bisa atau ada batasnya nggak sih dok? Oke. Jadi untuk feedback atau vaginal birth after cesarean section tuh biasanya kita untuk yang pernah sekali aja bekas seksio cesarea. Karena kalau udah 2 kali resikonya jauh lebih besar, dan itu tidak sangat tidak disarankan untuk feedback, karena ketika terisi bayi, rahim itu akan sangat-sangat elastis berkontraksi. Nah, di bagian yang biasanya kita untuk tempat untuk mengeluarkan bayi atau segmen bawah rahim, nah disitulah bagian yang paling tipis sebenarnya. Jadi ketika rahim berkontraksi saat udah hamil besar mau melahirkan, resiko robeknya tinggi banget. Jadi kalau misalnya kita paksain untuk feedback setelah 2 kali sesar, resiko robeknya jauh lebih besar lagi. Oke. Kalau misalnya pada ibu yang dia kondisinya itu sudah memungkinkan gitu dok untuk feedback gitu ya, jadi ukuran panggul udah bagus, kemudian berat bayinya cukup, kemudian tadi setelah di persalinan juga tidak memerlukan induksi gitu ya. Nanti afternya apakah akan ada resiko tambahan kalau dibandingkan dengan vaginal birth biasa pada ibu yang feedback itu? Ada beberapa pasien aku yang kebetulan berhasil feedback ya. Yang penting kita harus pastikan plasentanya keluar utuh. Jadi nggak ada perlengketan di bekas seksio cesarea sebelumnya di kehamilan yang pertama. Selama dia plasentanya keluarnya bagus, tidak ada perdarahan tambahan, aman. Oke, aman. Berarti untuk selanjutnya kalau dia hamil lagi, kemungkinan dia untuk lahiran normal tetap aman. Oh oke. Tadi berarti kan kalau anak kedua normal, kemudian pertama sesar, ketiga bisa normal lagi tergantung kondisi yang kedua. Betul. Ya. Betul. Ya. Tapi kalau yang ketiga mau sesar lagi juga bisa ya? Iya bisa dong. Bisa. Oke. Apa yang mereka sampaikan ke dokter, misalnya keluhannya seperti apa? Ada gejala-gejala yang khas nggak? Biasanya gejala yang khas tuh kalau lagi kontraksi di awal-awal sebelum ada bukaan ya, dia merasa lebih nyeri di luka bekas sesarnya, terutama saat dia mau mulai masuk di full term dan udah mulai ada kontraksi-kontraksi gitu. Kalau afternya sih biasanya nggak ada ya, rata-rata sama aja seperti orang lahiran normal biasanya. Oke. Nah kalau misalnya ibu-ibu nih ya, gitu kan suka nyari, dokter mau cari dokter yang pro normal, mau cari dokter yang pro sesar gitu loh dok biasanya. Nah tapi kalau dokter Gracia sendiri, yang penting yang mana aja, yang penting bayi sehat, ibu sehat gitu dok. Betul, aku setuju itu, karena pada prinsipnya sebenarnya semuanya sama. Satu yang penting ibunya mentalnya mau gimana sih gitu. Kalau dia siap normal, hayu. Tapi kalau dia nggak siap, iya, yang penting dua-duanya sehat, nggak ada salahnya kan. Kita mau melahirkan semuanya pengennya dua-duanya sehat, ibunya sehat, bayinya juga sehat. Jadi kalau memaksakan sesuatu yang kayaknya nanti malah misalnya babynya malah dirawat di NICU sekian lama, atau ibunya malah kesakitan dan trauma pada akhirnya, ya ngapain? Keren. Nah dok, ada nggak dok pengalaman mengesankan gitu ya selama dokter menangani pasien-pasien gitu yang mungkin nggak usah spesifik feedback kali ya, tapi yang selama ini dokter tanganin gitu, cerita-cerita unik dari pasien-pasien dokter gitu, mungkin buat cerita sedikit gitu ke Moma. Kalau normal ya, mungkin kalau normal banyak yang misalnya
Karena kalau normal tuh biasanya saya benar-benar periksa dalam ya. Artinya ketika udah masuk full term biasanya saya akan memperkirakan kapan sih ini kira-kira bayinya lahir, seminggu kah, 2 minggu kah gitu. Bisa nggak sih ini dia lahirnya cepet gitu, bisa lebih cepet atau enggak. Jadi feel-nya dapet. Jadi kadang-kadang tuh suka bercanda, oke Bu nanti kayaknya subuh deh bakal datang ke IGD. Dan itu kejadian bener-bener. Agak-agak cenayang ya? Agak cenayang, sebenarnya saya juga shock sih. Dan bener-bener jam 4 subuh tuh dia telepon, dok pasiennya datang bukaan sekian. Oke. Jadi udah siap-siap begadang tuh malam ya? Iya sih. Tapi itu biasanya dicek apanya sih dok kalau kayak Pembukaannya, pembukaannya. tebel tipis mulut rahimnya, apakah kepalanya udah turun atau enggak, ketubannya udah keraba atau belum gitu. Jadi karena ketika dia udah benar-benar mau lahiran normal ya, kita akan lebih intens ya, setiap minggu akan dicek, terus dilihat oh ini kira-kira turun nggak ya kepalanya, ini kira-kira kapan nggak sih lahirnya, 2 minggu lagi kah atau 3 minggu lagi. Itu mungkin karena saya sering periksa kali ya, jadi kayak kerasa gitu, oh ya feel-nya dapet, jadi kayak oke, nanti kita ketemu ya gitu. Berarti kalau pasien dokter yang misalnya mau nanya-nanya bisa WA dokter kapanpun dong berarti ya? Ya bisa. Kalau darurat sih emang aku suruh telepon ya, karena kan kadang-kadang kita nggak aware kan. Jadi kalau misalnya darurat banget kita suruh telepon. Nah, luar biasa dokter Gracia. Oke, dok mungkin terakhir kali ya kita kasih penutup nih, pesan-pesan nih buat mama, mungkin ke tengah kali gitu dok ya, buat mama-mama yang mau menjalankan VBAC itu ada pesan-pesan yang nggak dok? Silahkan. Pesannya satu, mental nomor 1. Namanya orang mau lahiran normal, nggak ada yang nggak sakit. Jujur ya, tidak ada lahiran yang nggak sakit. Tapi justru di situ adalah seninya, di situ adalah kesakitan yang membawa kebahagiaan katanya. Jadi memang kalau mentalnya siap, hayu dijalanin, nggak usah takut. Yang pasti lakukan pemeriksaan rutin, pastikan nggak ada masalah-masalah yang lain, nggak ada penyakit penyerta yang lain, dan nomor 1 pastikan panggulnya juga cukup luas untuk melahirkan normal. Sisanya tinggal jaga bayinya nggak terlalu gede, tinggal jaga olahraga fisiknya biar siap lahir dan batin juga gitu. Dan yang pasti dukungan keluarga, dukungan suami, dukungan orang tua itu wajib banget harus ada. Jadi nggak usah takut, jalanin aja. Setiap kehamilan, setiap persalinan itu rezeki. Benar-benar nggak bisa kita prediksi apapun itu, kita cuma bisa menjalani dan mensyukuri. Jadi nikmatin aja, mau dia sesakit apapun, pada akhirnya nanti bakal terima bahagianya terakhir kok. Amin. Oke, Mama, thank you sudah menyimak episode kali ini sama Dokter Gracia yang cantik ini di sini. Terima kasih dok sudah hadir. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Bye bye.